memenuhi kebutuhan. Sering dengan perjalanan waktu dan tugas perkembangan, seseorang remaja akan berlahan melepaskan diri dari beberapa ketergantungan seperti siapa? Dia akan komentar. Apa yang Anda lewati itu saat menjelaskan itu tidak akan. Itu sudah dibentuk. Jelas. Si mau publik orang juga nanti bisa dilihat kok. Wakil Bupati Yahukimo. Kakaknya siapa? Ada yang tahu? Kakak tingkat SD siapa? Saya tidak bisa jelaskan itu. Kakak tingkat SD itu kita orang. Tapi adiknya sekarang jadi wakil bupati. Kita tidak bisa itu. Itu pelajaran bagi kita. Jadi saat-saat momen seperti ini, adik-adik belajar di organisasi dengan kemandirian hidup itu. Nanti kau bisa adik kasih galah saya luar biasa karena Anda sudah berangkat dari hal-hal itu. Itu bisa terjadi adik-adik. Itu bisa terjadi. Oke. Meski manusia terlahir membutuhkan orang lain, adik-adik terlahir dengan membutuhkan dari orang tua dan orang lain. Saat menyusui juga saat Anda nas, baru langsung masuk ke ayat seperti apa yang terjadi. Ada yang merasa dan saya merasakan itu. Karena awalnya cari. Saya harus berani diri. Itu lebih utama. Mau berbahasa yang baik dan tidak konsep diri sendiri. Itulah proses langkah-langkah untuk beradaptasi dengan orang yang sudah berbahasa yang baik, orang yang mengikuti langkah-langkah yang positif. Itu kalau Anda mau kutip atau mau curi langkah-langkah itu, butuh prosesnya sangat luar biasa. Tidak segampang itu Anda bisa jadi seorang yang bisa berani. Itu. Baik, kita melewati yang berikutnya. Ya, adik-adik, kakak buat tidak pakai gambaran, tapi kakak dengan gambaran karena kekurangan. Oke. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahanan hidup. Organisme yang bisa beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk memperoleh air, udara, dan nutrisi makanan. Selanjutnya, organisme akan mampu mengatasi memperoleh air, udara, dan nutrisi makanan. Itu sepertinya kalau yang Anda merasakan langsung saat kena angin, tiupan angin, sentuhan tubuh yang Anda merasakan di setiap kehidupan Anda. Jadi sejak awal di Gono Kalbo Kubon Seglak, pada saat itu Anda sudah merasakan sendiri. Belajaran ini kita akan belajar itu. Oke, peserta kita lihat tahap bertahap. Dan yang pertama, saya sebelumnya mohon maafkan kepada peserta apabila salah kalimat, kata, paragraf, ya kita mengikuti karena proses mau belajar sama-sama. Oke. Materi beradaptasi lingkungan. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa masalah di laptop. Jadi nanti saya berusaha ada
beberapa di laptop, tapi nanti saya lihat dulu kalau laptop hidup, paling tidak garis besar. Dengan pemimpin dunia, pemimpin Kristen punya hati untuk mengasihi sesama dan tidak membedakan. Tapi pemimpin dunia, kamu dari suku mana? Kamu dari keluarga mana? Orang tuamu dulu bunuh kami, kamu musuh dengan kami. Nah sekarang posisi yang bagus kamu jangan diberikan kepada mereka. Apa itu pemimpin Kristen? Tidak. Tapi itu pemimpin dunia. Jadi itu perbedaannya. Oke. Dan pemimpin Kristen itu selalu berbicara dari awal, saya sudah bilang bahwa semua sumber pengajarannya, ajarannya adalah berdasarkan pengajaran Yesus. Yesus melayani, pemimpin Kristen harus melayani. Yesus sebagai gembala mengasihi banyak domba, harus mengasihi umat, mengasihi anggota, mengasihi komunitas kita. Yesus mengenal murid-muridnya. Orang pemimpin Kristen paling tidak mengenal komunitas kita, keluarga kita. Ya, pemimpin Kristen. Oh ya, Alvan ya, siap Alvan. Terima kasih pertanyaan dari Alvan ya, bagaimana untuk sesama juang, tapi bagaimana untuk apa yang sedang dia lakukan dalam setiap kehidupan, maksudnya setiap perjuangan itu, namun apa yang dia lakukan ke depan dan dalam situasi itu, maksudnya dalam kesempatan itu juga bagaimana adaptasi dan juga apa yang mereka melakukan dan mensejahterakan setiap orang itu seperti apa begitu. Itu pertanyaan dari Alvan. Terus pertanyaan dari adik Eria ya, bagaimana untuk orang Kristen itu kepemimpinannya seperti apa yang mereka melakukan, belum mengerti. Oke. Baik ya. Jadi dari adik Alvan ya. Jadi sekalipun kita sudah mempunyai jabatan, keberhasilan, itu semua kasih karunia Tuhan. Jadi tetap namanya teman. Yang saya hanya minta satu lagi, yang lainnya nanti bisa tanyakan ke pemateri, karena waktu kami ini jadi saya minta satu saja kalau mau tanyakan satu orang. Ya adik Eria. Oke, selamat siang. Baik, terima kasih untuk waktu. Saya dengan aturan jadi saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Alvan Dabla. Saya kampus di STKPN semester 3. Itu sekilas perkenalkan nama singkat saya. Pertanyaan saya di sini adalah saya contohkan kepada saya teman Kare, ketika kita belajar itu kita susah senang sama-sama. Sesudah itu di tengah-tengah saya mencari diangkat mencari pemimpin. Pemimpin itu hasil itu saya sendiri menikmati ataukah saya harus Sebentar lihat kalau ada terakhir, atau memang saya harus jawab supaya itu bisa clear ya, perbedaan pemimpin Kristen dan bukan pemimpin Kristen ya, pemimpin sekuler. Oke, saya akan jawab ya. Jadi perbedaan pemimpin dunia dan pemimpin Kristen, jadi itu ya, kenapa ada dua. Jadi pemimpin dunia adalah berdasarkan kuasa, kalau pemimpin Kristen adalah berdasarkan kasih. Karena pemimpin dunia dia karena memang dia kuasa. Maksudnya dia jadi presiden. Dia memang jadi bupati. Dia memang jadi wali kota. Maka dia memerintah kekuasaannya. Sampai dia berusaha. Kekuasaannya sampai dia bisa mengorbankan banyak orang. Mengorbankan banyak orang. Tapi pemimpin Kristen itu dengan kasih. Dia melayani. Dasarnya adalah melayani. Mengasihi jiwa. Lalu memberikan perintah. Kalau pemimpin dunia itu memberikan perintah,
kamu lakukan ini, kamu pergi ini. Jadi presiden hanya dari Jakarta saja dia memerintahkan, tapi anggotanya turun. Tapi pemimpin Kristen itu teladan. Jadi memberikan contoh, memberikan gambaran ya kehidupannya sendiri. Ya. Kalau saya bilang kamu memberi kepada orang miskin atau orang berkekurangan, ya saya harus memberi. Sama sebenarnya kalau pemimpin juga mereka memberi bantuan, tapi mereka hanya memerintah. Nah, itu perbedaan-perbedaan pemimpin Kristen dan pemimpin bukan Kristen. Nah, pemimpin dunia adalah diharapkan dilayani. Nah, tapi pemimpin Kristen adalah kerelaan untuk melayani. Nah, jadi itu ada beberapa poin yang saya bisa sampaikan. Oke. Lalu menghalalkan berbagai macam cara, ya. Tapi kalau pemimpin Kristen itu cara yang sesuai Alkitab atau Firman Tuhan. Kayak itu ya. Di domba, memelihara domba. Ngerti? Nah, jadi karena tidak ada hati untuk panggilannya kepada masyarakat, tapi karena sebatas jabatan dan karena supaya ada jabatan bisa hidup, sehingga hati pelayanan dan hati mengasihi menyentuh hati kepada jiwa itu tidak. Maka kalau adik-adik nanti ke depan, kalau Anda mau jadi pemimpin, jangan mencari posisi dulu, jangan mencari uang dulu, tapi mulai dari hatimu dulu. Oke, saya pikir itu. Kalau yang kedua, kenapa seorang hamba Tuhan harus dilayani oleh jemaat dulu, baru dia bisa melayani. Ya. Jadi motivasi seorang hamba Tuhan itu supaya saya dilayani, supaya saya melayani, itu yang tidak boleh. Tapi dari jemaat, mereka dengan hati sebagai respon menghargai sebagai hamba Tuhan, untuk mereka melayani secara jasmani dulu, baru melayani menyampaikan firman Tuhan. Itu hanya teknisi saja. Intinya asal jangan, kalau saya melayani supaya saya dapat untung. Nah, itu yang tidak boleh. Contoh praktisnya adalah kalau saya melayani kasih persembahan atau di mana tidak kasih persembahan, saya tidak mau melayani. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi ada kasih persembahan atau tidak, harus melayani. Jadi tidak boleh menuntut balasan untuk memberikan pelayanan teristimewa dari hati seorang hamba. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Muncul dasar itu karena murid-murid itu siapa yang terbesar di antara kita? Maka dia bilang tidak usah kamu memojokkan diri seorang pemimpin. Tapi kamu harus belajar sama seperti aku, Yesus. Aku datang untuk melayani kamu. Nah, bagaimana cara melayani Yesus? Yesus memberi contoh ketika murid-muridnya kakinya dibasuh. Terus Yesus memberi makan 5.000 orang. Terus orang sakit dia layani. Jadi dia melayani. Bukan supaya mereka melayani Yesus. Nah, itu yang Yesus mau. Teleponnya deh. Yang Yesus mau. Adik-adik kalau satu saat Anda selesai dan nomor baru berapa potong? Mau melayani tanpa gaji. Nomor baru telepon semua aja deh. Mau tidak? Ya, tapi naik dengan baris yang rapi. Oke. Secara simbolis, saya akan melakukan pelepasan name tag, menandakan bahwa mereka ini bukan lagi mahasiswa atau siswa baru lagi, tapi mahasiswa yang sudah secara sah menjadi masuk dalam anggota Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Distrik Kono di Jayapura. Oleh sebab itu, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saya secara resmi melepaskan dan menandakan dengan secara resmi menutup acara penerimaan mahasiswa baru di berturut-turut 2 tahun
dan tepat tahun 2001 untuk kali ini.